didukung oleh Pemirsa, tersangka kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa pisah jalan. Roy Suryo memilih mengajukan permohonan pra-peradilan, sedangkan Dr. Tifa mau langsung ke sidang pokok perkara. Perbedaan ini bisa terjadi karena berkas Roy Suryo dan Dr. Tifa dipisah. Dengan berkas terpisah, bakal pelapor Joko Widodo akan dihadirkan 2 kali di persidangan. Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Penangkapan terhadap Roy Suryo dan Tifa Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa yang dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat pagi 19 Juni 2026 berbuntut panjang. 2 tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan sarana teknologi informasi terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mengajukan permohonan pra-peradilan atas sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Permohonan pra-peradilan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena wilayah hukum institusi yang digugat, yaitu Polda Metro Jaya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan pra-peradilan itu didaftarkan pada Senin 22 Juni 2026. Dalam gugatan tersebut, Roy menggugat pihak kepolisian dan kejaksaan yang terlibat dalam proses penanganan perkara. Justru mengajukan ini adalah untuk memberikan satu pembelajaran hukum bahwa ketika Polda Metro Jaya itu melakukan penangkapan dan penahanan tidak sesuai dengan prinsip due process of law, maka kemudian tidak boleh lagi diulangi ke depan. Apa itu yang dilanggar prinsip due process of law? 1. Terhadap perintah penangkapan. Penangkapan itu berdasarkan KUHP hanya dilakukan dengan 2 syarat. Syarat pertama adalah dalam kepentingan penyidikan dan syarat kedua adalah dalam kepentingan penuntutan. Secara hukum, pra-peradilan merupakan hak setiap tersangka untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Namun karena yang digugat hanya terkait penggeledahan, dampaknya terhadap pokok perkara bisa saja terbatas. Kuasa hukum Jokowi menilai permohonan pra-peradilan ini menjadi bagian dari strategi untuk mengulur waktu persidangan. Perkara sudah dilimpahkan, artinya sudah tidak ada lagi penahanan, tidak ada lagi persoalan penyidikan karena penyidik sudah menyerahkan kepada pihak kejaksaan, tapi ternyata masih digugat gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah ini mungkin untuk menunda? Memang menarik nih di pasal 163 KUHP yang baru yang mungkin Bang Gufur juga tahu, pra-peradilan ini bisa menunda pemeriksaan pokok perkara. Ini berbeda dengan rezim zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh bahkan putusan MK bilang dengan mulainya disidangkan pokok perkara maka upaya pra gugur. Nah, sekarang ini ada KUHP baru memang yang bilang bahwa 163 bilang bahwa dengan adanya pemeriksaan pokok perkara tidak bisa dilaksanakan. Pada perkembangannya, Dr. Tifa memilih membatalkan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifa menjelaskan bahwa keputusan pembatalan tersebut diambil setelah ia tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan Dr. Tifa pada Rabu 24 Juni 2026 dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dr. Tifa memilih menghemat energi untuk langsung fokus bertarung dan membela diri pada substansi pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada waktu sebelumnya memang saya mengajukan pra-peradilan, tetapi kemudian hari ini saya membatalkan ya karena memang sudah tidak relevan ya. Jadi artinya pra-peradilan itu karena ada kekhawatiran saya akan ditahan, tapi alhamdulillah ternyata kejaksaan wise ya dan betul-betul taat kepada undang-undang ya. Jadi artinya kami selama menjalani proses persidangan itu tidak dalam keadaan ditahan. Meskipun perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa sempat digabungkan saat penangkapan oleh Polda Metro Jaya, ternyata berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa dipisah. Pemisahan berkas perkara atau split sync secara resmi diketahui publik sejak Rabu 24 Juni 2026 ketika berkas kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan teregistrasi dengan 2 nomor perkara yang berbeda. Berkas perkara Roy Suryo terdaftar dengan nomor perkara 300, sedangkan berkas perkara Dr. Tifa terdaftar dengan nomor perkara 301. Pemisahan berkas perkara itu membuat Roy Suryo dan Dr. Tifa didampingi oleh tim hukum yang berbeda.
Roy Suryo didampingi oleh gabungan advokat yang menamakan diri mereka Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis atau TAAKAA. Mereka terdiri dari Ahmad Kozinuddin, Petrus Celestinus, Abdul Ghafur Sangaji, dan Azam Khan. Sedangkan Dr. Tifa didampingi oleh tim hukum sendiri di bawah nama Tim Pembela Dr. Tifa atau TPDT. Advokat utama antara lain Aziz Yanuar dan Refli Harun. Pemisahan berkas perkara atau splitsing dilakukan karena tuduhan fitnah yang disangkakan kepada mereka berdua berasal dari unggahan atau cuitan konten digital yang berbeda di akun media sosial masing-masing. Penyidik harus membuktikan jejak digital secara terpisah untuk tiap individu. Pemisahan berkas juga seringkali dilakukan dengan sengaja agar Roy Suryo bisa dijadikan saksi mahkota untuk perkara Dr. Tifa dan sebaliknya. Dr. Tifa menjadi saksi mahkota untuk perkara Roy Suryo. Jika berkas mereka digabungkan menjadi satu perkara, mereka tidak bisa saling bersaksi untuk satu sama lain karena berstatus sebagai sesama terdakwa dalam satu berkas. Tim jaksa menilai porsi keterlibatan, motif, serta kadar pernyataan hukum yang dilemparkan oleh Roy Suryo sebagai ahli telematika dan Dr. Tifa memiliki karakteristik pembunuhan unsur pasal yang berbeda, sehingga lebih efektif jika diadili secara mandiri. Dengan pemisahan berkas, apakah artinya Jokowi akan dihadirkan 2 kali di persidangan? Ada 3 kemungkinan. Pertama, Joko Widodo datang memenuhi panggilan jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebanyak 2 kali pada hari pembuktian masing-masing perkara. Skenario kedua, jaksa bisa saja memohon kepada majelis hakim kedua perkara untuk menjadwalkan pemeriksaan saksi korban pada hari dan jam yang sama. Artinya Jokowi cukup datang 1 kali ke pengadilan untuk memberikan kesaksian berurutan dalam 2 sidang. Skenario ketiga, karena ada alasan mendesak atau kepatutan tertentu, kejaksaan mungkin mengajukan agar kesaksian Jokowi cukup dibacakan melalui berita acara pemeriksaan atau BAP tertulis di bawah sumpah. Namun, opsi ini dipastikan akan mendapat perlawanan sengit dan penolakan keras dari tim hukum Roy Suryo maupun Dr. Tifa yang sejak awal menuntut konfrontasi langsung di ruang sidang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.